Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, beliau Bapak Dr. Seji Taufik MPD, beserta para jajarannya yang diwakili oleh Ibu Hajah Eti Mutmainnah Mutarmimah SPD dan Bapak Haji Nur Faiz SHG. Yang saya hormati pula dari Bapak Kepala Ma'had, beliau Bapak Kiai Haji Mansur MSI, dan tak lupa adik-adik yang mewakili peserta forum fokus group discussion pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara FGD dengan tema tantangan madrasah dalam menghadapi era VUCA. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat serta salam tadi kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama. Ala hadiniyah as-sholihah al-fatihah. Terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saja pada FGD siang hari ini diawali dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Seji Taufik MPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman wa ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Profesor Pak, ini selaku pimpinan penelitian itu. Dan Bapak Ibu baik dosen maupun mahasiswa yang tergabung dalam proyek penelitiannya Prof. Pak ini, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah setelah di siang hari ini rahmat taufik hidayah Allah senantiasa mengalir pada kita sehingga kita ditemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan akhirnya kepada kita selaku umatnya. Intinya begini anak-anakku dan kita semua, bahwa kita tidak bisa menghindari suatu perubahan. Yang kekal, yang tetap itu ya perubahan itu sendiri. Maka dengan perubahan-perubahan yang secepat demikian, mengglobal demikian, maka saat ini generasi Z, bahkan sudah ada generasi Alpha sekarang ini harus mampu untuk mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang demikian cepat. Perubahan itu di bidang teknologi maupun di dunia bisnis. Sebetulnya ini Rasulullah
sudah memprediksi sejak dulu. Maka ajarkanlah anak-anakmu jangan seperti zamanmu, diajarkanlah anak-anakmu adalah zaman yang akan datang. Maka ini dengan era VUCA ini harus kita siap. Maka di Mancatur Kudus ini Bapak akan mempersiapkan 2 sesuai dengan konsep dari ketuhanan kita, bahwa konsep yang ada kita punya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Maka konsep yang ada di Man 1 ini, yang ayat-ayat kauniyah kita terapkan di tahfidnya, dan ayat-ayat yang kauniyah fenomena alam kita terapkan di risetnya. Dan riset ini merupakan basic dari keimanan, ketakwaan. Karena orang-orang yang di riset ini saya harapkan mampu menerjemahkan maqala tahadza batila, bahwa apa yang diciptakan Allah di semesta ini tidak sia-sia. Maka kalian harus siap di era kita digitalisasi ini, di era VUCA ini harus mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti di dunia modern kalian hanya di pojok-pojok menyaksikan orang berlomba-lomba, orang bekerja keras. Maka penyiapan diri adalah dengan mental, dengan akhlakul karimah yang jelas. Tapi yang berikutnya adalah bahasa dan teknologi informatika ini harus dikuasai. 2 hal itu, bahasa dan teknologi informatika. Masalah basic-basic yang lain bisa dikemas dalam bidang-bidang profesionalitas tersendiri. Tapi intinya di Man 1 Kudus dalam menghadapi era VUCA ini adalah kita mempersiapkan diri tadi. Kaul Allah berupa kauliyah dan kauniyah kita serap. Tahfidnya itu kauliyah, Quran, hadis, dan riset ini merupakan kauniyah, fenomena-fenomena alam. Dengan bekal yang semacam itu, semoga anak-anak di Man 1 Kudus ini juga bisa beradaptasi dan bisa menyambut tantangan di era VUCA ini, bisa bersaing di sana. Karena kita berbani, kita beri tambahan bahwa akhlakul karimah di atas segala ilmu. Jadi akhlak yang utama, karakteristik karakter, ada 9 atau 10 karakter itu yang akan kita terapkan, mulai dari tanggung jawab, kejujuran sampai berani, adil, sederhanaan. Itu merupakan itu ajaran-ajaran Islam semua itu. Jangan sampai mengatakan bahwa di Man 1 Kudus ini Islam ketinggalan zaman. Tidak, justru modern itu Islam. Kita mengembangkan riset itu bukan itu justru ajaran Islam. Karena kita mengetahui fenomena alam, nanti akan mengetahui bagaimana keesaan Tuhan, bagaimana nanti akhirnya terucap subhanallah ketika kalian meneliti sesuatu yang mentakjubkan. Tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Itu semoga anak-anak Man 1 Kudus ini siap menghadapi era VUCA. Kita persiapkan bersama-sama juga nanti, tidak hanya secara skill tapi mentalitas kita harus kuat untuk menghadapi pendidikan global. Demikian percepatan perkembangan dunia ini luar biasa dengan cepatnya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang lengah-lengah, generasi yang hanya sebagai generasi penonton, tapi kita harus ambil peran di situ. Peran dalam perubahan zaman ini kita ikuti, kita ambil peran di situ. Jangan sebagai generasi yang penonton saja. Maka nanti bersama dengan Bapak Ibu Guru kita siap bahwa Man 1 Kudus akan menghadapi era VUCA ini dengan pola-pola pendidikan yang akan diterapkan. Semoga mampu untuk menghasilkan output yang baik, yang diterima oleh pasaran, baik diterima oleh pasaran dunia kerja maupun pasaran masyarakat sebagai akhlakul karimah. Demikian disampaikan. Wa akhiru kalam bidina suratul mustaqim suratul anbiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Taufik. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari perspektif Waka bidang humas yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Eti Mutamimah SPD. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Mansatu Kudus, Bapak Dr. Saji Taufik MPD, dan juga tim dari penelitian Prof. Paat dari IAIN Kudus, dan juga Win. Insyaallah. Dan juga Bapak Ibu guru dan ustazah dari PTNI dan juga PRNI dan siswa-siswi santri PTNI dan PRNI yang Bu Eti cintai dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan kegiatan FGD pada siang hari ini terkait tentang tantangan madrasah dalam menghadapi era VUCA, ya. Alhamdulillah dari Mansatu Kudus, Prof, dan juga dari kami di Mansatu Kudus, insya Allah mau tidak mau kita harus menyiapkan bahwa Mansatu Kudus pasti siap. Apa yang kami berikan utamanya untuk menyiapkan anak-anak sebelumnya, Prof, dari bidang humas. Kemarin kita kerjasama dengan tim jurnalistik dari OSIS Mansatu Kudus. Di 2023 kita sudah mengangkat terkait materi di majalah kita terkait tentang fikih di sini. Jadi kami berharap, karena memang ini adalah tantangan yang harus dihadapi anak-anak semua, biar anak-anak tahu, anak-anak mengenal mungkin apa sih fuca itu apa. Di sini kami angkat di Romansa 2023. Semuanya sudah dapat ya? Sudah dibaca? literasi. Oke. Di situ Prof, mulai dari kami juga mengambil materi ataupun sumber narasumbernya dari dinas kesehatan, ada juga dari psikolog, dari Budiah dan lain sebagainya, yang kami berharap apa yang kita publikasikan, apa yang kami berikan di kehumasan dan juga dari tim jurnalistik ini menjawab tentang apa sih fuca itu dan bagaimana sih anak-anak harus menghadapi era ini. Semuanya serba digital, dan salah satu bentuk juga Prof ataupun anak-anak semua bahwa di Mansatu Kudus mulai dari bentuk layanannya, layanan publiknya, layanan kepada peserta didik untuk menghadapi era ini yang semuanya era digital. Kita juga sudah menyiapkan pembelajaran dalam bentuk era digital. Terkait juga di kehumasan, dari media sosial yang ada, mulai dari ada Instagram, dari website kita, dari TikTok, terus kemudian ada yang sekarang Twitter, kalau sekarang X gitu ya. Kita sudah semuanya, insya Allah kita berusaha untuk mengaktifkan. Kita berusaha publikasi kita tidak hanya di satu media, tetapi di berbagai media. Di YouTube kita juga sudah mulai menyampaikan terkait tentang apa sih di era digital ini yang harus disiapkan, termasuk dalam materi-materi bimbingan konseling. Karena saya juga guru BK, kita memberikan layanan-layanan terkait kebutuhan peserta didik dari need assessment yang kita berikan, termasuk dari kegiatan kelas meeting ataupun ada jeda per semester. Kita juga ada pendidikan karakter di situ juga, termasuk kemarin Prof, tapi mohon maaf kita di Maires 2 tim kita belum lolos di grand finalnya, tapi kita sudah masuk di berapa besar kemarin deh. Itu kita juga angkat bahwa anak-anak di situ mulai menyadari bahwa kebutuhan untuk menyampaikan informasi di era digital. Dari anak-anak sudah berpikir mereka membuat website yang satu itu terkait kebutuhan pemahaman anak-anak terkait pernikahan dini, PMWeb atau apa ya namanya kemarin. Itu yang pertama, pranikah. Yang kedua terkait kebutuhan ibu menyusui dan apa ya, saya kok lupa. Artinya
Kalau kita dari madrasah ini sudah membekali anak-anak bahwa ini adalah eranya digital. Kalau kita hanya pakainya manual saja, kita tidak akan dikenal. Kita tidak akan bisa menghadapi tantangan yang ada. Mau tidak mau, Mansatul Qudus biar tidak dipandang sebelah mata, anak-anak harus memahami kebutuhan di era digital ini bagaimana. Dan pastinya mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Faiz bahwa pembentukan karakter, karena di era digital semuanya kita bisa nembus kemana saja, dunia ada di genggaman kita. Tetapi bagaimana anak-anak menyikapi, duluan jempolnya apa duluan otaknya? Jadi ini juga akan sangat berpengaruh. Apa yang kita, mungkin ada cuitan kita, apa yang menjadi, apakah kita menjadi salah satu netizen, ya kan, yang menjadi deterjen atau netizen yang bagaimana, itu pilihan. Tetapi di era digital mau tidak mau, madrasah harus menyiapkan bahwa semua anak ini adalah suatu kebutuhan sekarang, termasuk penggunaan gadget, penggunaan handphone di Mansatul Qudus. Kenapa sampai dibatasi? Karena kita juga selalu berevaluasi. Dulu kita semua anak bisa membawa seharian. Karena ternyata ada anak-anak yang tadi di pembentukan karakter, karena terkadang ini antara nafsunya dengan apa yang seharusnya dilakukan ini berbeda. Akhirnya di saat gurunya ngajar malah difoto, jadi di penggunaannya kurang bagus. Era digital iya, tapi karena ada evaluasi semacam itu, maka di Mansatul Qudus Bapak Ibu guru yang menggunakan pembelajaran digital harus memberikan surat rekomendasi untuk mengambil HP di locker, tapi harus ada suratnya dulu, baru nanti handphone bisa dikembalikan. Jadi di saat menggunakan gadgetnya terpantau oleh Bapak Ibu guru. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Anak butuh ini. Tapi kalau lepas ya wis, kita tidak tahu apa yang akan dibuka. Kelihatannya baik, menang baik, tidak masalah, tapi ternyata yang dibuka beda. Ya, itu jadi yang kami sampaikan ini, termasuk saya tadi menyampaikan dari bidang kehumasan bahwa publikasi itu adalah penting. Kita berusaha menyampaikan apa informasi kebutuhan anak-anak, baik di BK juga ada Instagram BK, sudah follow apa belum? Ya, nanti di follow. Itu ada beberapa informasi yang kita berikan Prof. Jadi mulai dari BK, mulai dari kehumasan, mulai dari Bapak Ibu guru. Karena ini tadi apa yang diangkat Prof ini benar sekali, bahwa itu tidak bisa, yang disampaikan oleh Bapak Kepala juga benar sekali, bahwa era itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana tantangan itu, yang salah satunya tadi bahwa bagaimana Mansatul Qudus bisa memberikan pendidikan ataupun pemahaman tentang karakter yang baik, tentang apa yang harus nilai-nilai yang dimiliki melalui berbagai media yang ada, Prof, semacam itu yang dari kehumasan. Jadi kalau dari sisi Bapak Ibu guru, tetap pembelajarannya, dan juga ini sebagai informasi, kita bekerja sama dengan Kuiper. Kenapa kita bekerja sama dengan Kuiper? Bu, mungkin nambah-nambahi kerjaan, semua guru ngasih tugas ini. Kuiper itu salah satu, ya, bahasanya support kita, bahwa itu untuk belajar mandiri. Ya ini eranya era digital. Kalau anak-anak nggak mau belajar mandiri, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Kuiper, ya nggak akan ada artinya kita kerjasama dengan Kuiper. Jadi kembalinya ke anak-anak, madrasah sudah menyiapkan, madrasah dari segi sistem sudah berusaha untuk apa sih kebutuhan anak-anak di era digital ini, di era fuca ini, yang era yang tiba-tiba nanti ada muncul ini. Mungkin dulu waktu Bu Edi sekolah yang punya handphone baru satu orang, satu kelas gitu mungkin. Tapi kalau sekarang semuanya pegang. Jadi kendali itu sebenarnya berada pada diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu guru, dari Bapak Kepala, dari sistem ini sudah memberikan peluang. Dari di era ini kita sudah memberikan berbagai pilihan, mulai dari strategi pembelajaran,
model ataupun apa yang diberikan metode Bapak Ibu guru untuk mengajar itu adalah salah satu bentuk kita bagaimana tantangan madrasah ini Bapak Ibu guru ini dengan anak-anak yang mungkin lebih pintar dari Bu Eti terkait penggunaan gadget. Tapi tetap ya Bu Eti juga belajar karena eranya saya mau tidak mau saya ngajarnya juga nggak boleh manual. Kalau anak-anak sudah jalan nanti saya ketinggalan kan gitu ya. Tapi mohon nanti apa yang sudah disiapkan madrasah mulai dari publikasi nanti dibantu. Anak-anak silahkan yang belum follow di follow, ada informasi apapun terkait dengan kegiatan-kegiatan madrasah, terkait informasi-informasi perguruan tinggi dan sebagainya, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kembali lagi, jika ada segala hal, ada masalah penyelesaiannya adalah dari diri kalian sendiri. Bapak Ibu guru hanya bisa memberikan support, Bapak Ibu guru hanya bisa memberikan beberapa pilihan mungkin ya, tetapi penentu kalian mau lewat jendela atau mau lewat pintu atau mau lewat mana itu adalah diri kalian sendiri. Apalagi eranya sudah seperti ini tadi, apa kata Pak Taufik, apakah mau menjadi penonton saja atau mau jadi apa nanti kalian, itu pilihan, harus disiapkan mulai sekarang. Mungkin itu Prof yang bisa kami sampaikan ya. Kami mohon maaf dan semoga mohon doanya juga untuk anak-anak ini yang dari riset ini, juga ada yang menghafalkan Al-Quran juga, ada yang mengambil di kitab, tapi yang ditahfidz fokus di tahfidznya. Semoga pilihan mereka yang tahfidz jangan khawatir, kami tidak boleh membawa handphone. Ini juga dari tahfidz Prof. Kemarin kita koordinasi dengan Bapak Kepala bahwa karena ada wiper, ada 20 tryout, maka mau tidak mau tahfidz harus punya alat. Nanti berupanya laptop ataupun tab, nggak boleh handphone memang. Karena di tahfidz nanti khawatirnya ya kita bukannya suudon ya, tapi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sehingga keputusannya anak-anak tahfidz khususnya kelas 12 diberi kesempatan untuk membawa laptop dan juga tab, tapi penggunaannya juga harus rekomendasi dari Bapak Ibu guru. Sepertinya itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita kasih applause dulu untuk Pak Taufik dan Bu Eti. Terima kasih atas pemaparannya yang mengenai tentang makna satu kudus ini dalam menghadapi era hoki di perspektif Wakabidang Humas. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa mendengarkan pemaparan dari koordinator dari bidang keorganisasian. Bagaimana dari bidang keorganisasian ini mengkoordinir atau memanage dari peserta didik itu menghadapi tantangan di era VUKE ini menurut perspektif koordinator bidang keorganisasian. Mungkin dari Bapak Haji Nur Faiz SAG bisa menyampaikan, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Bapak Taufik MPD selaku pengurus, yang hormati Bapak Profesor Tito MPD selaku peneliti dalam pandangan dasar menghadapi era hujan. Yang hormati Bapak Ibu Guru Mas Kudus, dan juga tidak lupa dari tim EYN Kudus pemilihan ini, dan juga dari Mas Iman. Yang hormati tidak lupa juga anak-anakku yang saya banggakan. Mungkin langsung aja dari kami sebagai Anwar, jadi pembina OSIS sekaligus mungkin kami berkecimpung di banyak kegiatan keagamaan. Jadi kami di koordinasian yang jelas kami bidangi beberapa nasional di Kudus. Harapan kita yang pertama, anak-anak kita latih untuk tanggung jawab melalui organisasi, baik berupa intra di OSIS maupun di ekstra. Banyak ekstra kita hampir semuanya ada, jadi dari ekstra pramuka yang wajib maupun ada ekstra-ekstra yang tidak wajib. Dan juga ada ekstra sini bahasa ekstra keagamaan, yaitu ilmus. Ini juga pembentukan karakter khusus anak-anak ilmus dibentuk sebagai bukan hanya sebagai pelaku tapi penggerak.
anak ilmus setidaknya sebagai penggerak untuk bidang keagamaan. Nanti hal yang sifat keagamaan siswa langsung dilibatkan mulai dari kegiatan keagamaan dari pagi sampai nanti sore. Secara umum tadi disampaikan oleh Waka Humas bahwa program municipal tadi di kami adalah fokus pada keagamaan. Di sini ada istilah kita pembiasaan karakter atau keagamaan itu. Kita mulai dari awal, yaitu kita bersihnya ada 5S Bu ya. Jadi bahasa 5S itu artinya kita bentuk dulu. Jadi kita bentuk mulai dari awal siswa itu masuk, waktunya adalah jam 7 kurang 5 menit sudah harus masuk. Itu pun disambut oleh Bapak Ibu Guru. OSIS ada juga. Kalau bahkan maaf, bulan kemarin ini dari PLB itu nyambut juga. Jadi bukan hanya tapi mereka juga termasuk. Jadi PLB, OSIS, Bapak Ibu Guru nyambut bagi itu kita karakter anak. Kita salam semuanya, senyum, salam, harapan berita. Setelah itu masuk anak otomatis karakter kita untuk doa awal belajaran. Mulai dari Fatihah, doa untuk apa istilahnya diberi manfaat sampai Asmaul Husna. Setelah itu kita tidak langsung belajar dulu. Karakter ini bahasa kita gini, anak itu sebelum punya ilmu yang lain harus punya Quran dulu. Sebelum membaca yang lain atau berpikir lain, maka Quran dasar fondasi utama. Maka harus darusan. Dari mulai jam 7 sampai jam 7.20 anak ini harus baca Quran. Ini juga bermanfaat apa? Untuk mendeteksi anak-anak yang bahasa adalah kurang mampu membaca. Anak yang mau membaca silakan baca sendiri sama temannya. Wali kelas atau pendamping itu apa? Deteksi anak yang kurang mampu kita ajari di depan. Jadi harapannya anak itu setidaknya tadi. Jadi apa-apa sebelum masuk ke pikiran Quran harus masuk dulu di pagi hari. Setelah itu sampai selesai pun akhirnya sama gitu, untuk doa akhir belajar ketika selesai baca harus doa. Yang kedua, kita juga di keagamaan tentang karakternya. Kita di sini sholat duha, kita sengaja jadwal. Kenapa harapannya? Walaupun maaf tidak semuanya. Jadi kita untuk yang terjadwal itu giliran, tapi hariannya ada absensi, ada absensi untuk sholat duha. Yang di musola itu kita gilir 2 kelas, 3 kelas hariannya. Cuma lainnya itu kita centang yang sholat duha siapa, pembiasaannya kita harapkan dari situ. Yang puncaknya biasanya adalah kita sholat duha jamaah. Kita nggak punya masjid, nggak punya masjid dekat masjid, cuma nanti bahasa kita dulu awal-awal pertama kali program sholat jamaah kita pernah diarahkan ke masjid sebelah. Siswa semakin banyak, akhirnya kita inisiatifnya sholat jamaah di halaman hall ini. Jadi ini Pak, kalau siang 12 ini sudah jadi tempat kita gelar tikar, ada petugas sendiri. Dan inilah tadi yang mulai doa pagi tadi itu adalah siswa ilmus yang punya giliran untuk baca doanya tiap hari bergilir terus. Berikutnya juga untuk yang adzan sama iqomah juga nanti siswa kita harapkan itu kita ada jalan di siswa itu. Yang mungkin hari ini akan kalau sholat zuhur ini karakternya, jadi ini karakternya kan kelihatan. Sholat zuhur kan masih dari putra putri mulai dari durasi wudhu itu kan kelihatan. Jadi siswa putri yang cepat siapa, putra siapa nanti. Jadi anak itu kelihatan sekali di karakternya seperti itu. Selain itu ada harapan kita karakter yang bahasanya adalah anak-anak berbagi rasa, bahkan bahasanya pun bahasa kita pidato, tapi nggak pidato. Setiap 2 minggu sekali, Senin hari ini upacara, Senin minggu depan ada pidato di kelas, di dalam kelas. Tapi dari narasumber atau yang ceramah ini bukan dari guru, tapi siswa giliran. Dari MC-nya siapa,
yang membaca Quran sama sholawat siapa, sampai nanti yang ngasih materi dengan materi yang sudah ditentukan oleh siswaan atau organisasi. Jadi temanya akan kita selalu update. Jadi tentang yang jelas paling sering adalah kita tentang cinta tanah air dan juga akhlak, kebutuhan karakter yang paling kita sering seperti itu. Itu saya sebagian bagian dari hal yang cuma tadi maaf loh. Jadi tadi kan Pak Taufik sempat inggung kauniyah. Jadi seakan maaf. Jadi bukan hanya riset atau hanya takfir, tapi juga anak-anak yang reguler juga. Itu juga tadi kita sama juga. Kita tetap fasilitasi yang mau punya sesuatu yang lebih akan kita bimbing untuk semuanya. Dan itu tadi tersedia juga mulai dari kegiatan keagamaan, bahkan untuk ilmus itu ada sendiri namanya pembacaan kitab salah Pak, kita ada. Untuk rutinitas di hari Kamis cuma ada berjadwal yang kita anak yang di luar itu untuk bisa baca kitab. Saya kira itu mungkin enggak. Oke. Oh iya, ini diingatkan nih, saya ingin kelupaan Pak. Karena sekarang kan jelas ya adanya rumah PPRA nih. Jadi ada ini proyek-proyek itu kita arahkan, jadi keterampilan maupun yang sifatnya karakter itu ada semuanya. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Insinyur Hafiz. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan dari perspektif kepala ma'had nggih. Bapak yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mansur MSI. Kepadanya beliau diwakilkan ya kepada Bapak Rifki. Oke. Ya, terima kasih. Kepadanya bisa dipersilakan. Oke, tentang program ma'hadnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang berhormat Bapak Profesor Dr. Sumaat, beserta tim dari YIN, orang Satu Kudus, beserta jajaran dan siswa-siswi Satu Kudus yang kami banggakan. Dari pandangan kami dari pondok, yakni tentang menghadapi era digital ini, dari santri memang sampai saat ini belum diperbolehkan untuk membawa elektronik karena dikhawatirkan akan mengganggu hafalan, terutama pada akhir-akhir ini. Tren-tren ini sangat mengkhawatirkan, khawatirnya akan mengganggu konsentrasi dalam menghafal, dalam belajar dan lain-lain. Maka dari itu kita selalu ngayam-ngayam santri agar tidak tergiur dengan hiruk-pikuk media sosial, ya kan, dengan bermacam-macamnya gadget gitu, bahwa kita sementara ini tidak membawa HP, tidak membawa elektronik itu tidak masalah dan malah lebih menyehatkan pikiran kita karena tidak terombang-ambing oleh tren-tren saat ini gitu. Untuk mengejar itu maka siswa-siswi atau santri-santri di pondok tahfidz bisa memanfaatkan dengan sepenuhnya saat pelajaran TIK. Jadi mempergunakan semaksimal mungkin elektronik yang digunakan, gadget yang digunakan ketika pelajaran TIK. Karena TIK sendiri, pelajaran komputer sendiri itu kalau dari Yai Mansur itu dimasukkan ke dalam ilmu agama. Jadi dari Yai Mansur itu tidak ada kata ilmu umum dan ilmu agama, semuanya ilmu agama.
Jadi ada 5. Yakni yang pertama sumber dari segala sumber ilmu. Jadi di pondok itu kita diterapkan seperti itu. Yang pertama ilmu, yang pertama adalah ilmu dari segala sumber ilmu, yaitu Al-Quran. Karena dari Al-Quran semua ilmu kita peroleh di situ. Kemudian kunci ilmu adalah bahasa dan matematika. Maka dari itu di pondok tahfidz Al-Quran, di program tahfidz, santri-santri diwajibkan untuk berbahasa Arab dan berbahasa Inggris untuk menghadapi, ya termasuk era digital ini yang sekarang tidak bisa kita elakkan bahwa banyak menggunakan bahasa-bahasa asing. Jadi biar santri tidak ketinggalan zaman, begitu. Kemudian ilmu tauhid, yakni biologi, kimia, fisika, dan bahkan teknologi itu sendiri, yakni TIK itu sendiri. Kenapa dimasukkan ke dalam ilmu tauhid? Karena kalau kita membahas lebih rinci, lebih ke dalam lagi, semuanya akan kembali kepada Allah. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena Allah. Seperti tadi kata Pak Taufik, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kembalinya ke Allah lagi, jadi akan menguatkan iman kita. Maka dari itu ilmu-ilmu biologi, fisika, kimia, dan TIK itu termasuk geografi seperti itu, kita tidak anggap sebagai ilmu umum, tetapi ilmu agama yang menguatkan iman kita, gitu. Kemudian ilmu ibadah, yakni ilmu fikih dan lain-lain, Quran hadis, gitu. Kemudian ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu termasuk ada sosiologi, termasuk olahraga dimasukkan ke dalam ilmu muamalah, karena di situ ada interaksi dengan sesama. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di pondok, kita sudah mencoba mendokumentasikan, ya, bersama Ibu Humas, Bu Eti, sudah kita coba mendokumentasikan agar wali santri tahu keadaan anak-anaknya, ataupun bahkan kita ada grup wali santri bersama pengurus-pengurus di PTNG, begitu. Jadi ada kabar-kabar apa orang tua bisa dengan cepat mengetahuinya, begitu. Kemudian untuk perihal hafalan, sementara ini kita masih belum bisa memberikan real time hafalan santri karena masih terkendala admin dan lain-lain, ya. Karena kalau ustadzah itu juga diberi tugas seperti itu tidak sempat nyemaknya, karena satu ustadzah itu diberi satu kelompok itu memegang 10, sekitar 10 santri, itu 1,5 jam itu pas itu. Jadi kalau masih ditambah-tambah yang lain-lainnya di dalam halaqah juga kurang cukup gitu. Begitu untuk sekilas untuk persiapan kami atau dalam rangka menyambut era digital ini dari Pondok Tahfidz Nurul Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Rizky, Bapak Rizky. Oke, begitulah pemaparan dari beberapa perwakilan dari Man 1 Kudus. Selanjutnya kami lanjutkan untuk seminar, ya, seminar dalam
tantangan madrasah dalam menghadapi era VUCA atau kesiapan sistem pendidikan madrasah dalam menghadapi era digital yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Haji Suwaat MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Taufik yang tadi sudah izin. Sebenarnya beliau tidak, ini anak biar tahu, beliau tadi sebenarnya nggak bisa kesini jadwalnya karena ada acara. Tapi saya minta untuk tetap masuk. Terima kasih atas waktu beliau. Yang saya hormati Bu Eti dan Pak Faiz dan semua guru-guru Man 1 yang rawuh, anak-anak semuanya yang saya cintai, memilih masa depan ya, yang saya banggakan, serta tamu undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah nanti membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Tadi disampaikan ini seminar, tapi poinnya sebenarnya FGD. Sebagai peneliti, apa yang disampaikan Pak Taufik, Bu Eti, Pak Faiz, dan Pak Rifki ya, saya kira itu data sudah banyak terkait dengan tema yang saya angkat. Temanya kan kesiapan madrasah. Jadi tim kami sebagai peneliti ini saya kenalkan dulu. Saya sendiri Supaat, beliau Pak Isbahul Munir, ini dosen bahasa Inggris ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Masih membuka siswa. Ini saya ingatnya hanya Bu Fitria saja, nama lengkapnya saya lupa terus. MPD, ya, beliau alumni dari S2 Pasca Sarjana yang Kudus, dan yang ketiga ini Mas Sidki, ini mahasiswa Pasca Sarjana. Jadi yang ikut di kelas saya, kemudian saya ajak ikut untuk penelitian. Dulu ini juga sama, ikut di kelas saya, kemudian saya ikutkan untuk kegiatan penelitian sambil regenerasi lah. Bapak Ibu serta adik-adik semua yang saya hormati, ini siswanya kayaknya kelas 1 ya? 11. Yang dari Tampet ada kelas campur, yang dari kelas riset 11 ya? 11 berapa? 2. Oh, 2 ya, Mas, 2 ya. Saya orang lama, ingatnya masih 1, 2, 3. Saya ngomong 11, 12 itu datang ngitung. Jadi begini, saya akan to the point karena ini acara sepakat maksimal jam 4 harus sudah selesai karena kan belum sholat asar kan. Nanti kalau lebih dari itu, nanti kalau Anda sholat asarnya kepepet, nanti kan Anda kan membebankan dosa kepada saya. Saya tidak mau itu. Oh itu nggak selesai, padahal saya belum sholat kan begitu. Jadi kita usahakan jam 4 sudah selesai ya. Saya simpel saja. Saya kira yang disampaikan Pak Taufik, Bu Eti dan Pak Faiz dan Mas Rifki tadi itu sudah mewakili apa yang seharusnya akan saya omongkan. Singkat cerita, VUCA itu kalau saya simpelkan, itu kan perubahan cepat itu aja. Karena perubahan cepat, maka kita bisa merespon apa tidak. Karena perubahan cepat itu berefek pada segala sesuatunya yang menjadi kacau. Maka kemudian kan
di luar sana kan ada istilah yang namanya disruption era. Disruption era itu kan era yang semuanya menjadi tidak jelas, jungkir balik dan lain sebagainya. Di kolom KTP itu nggak ada jenis pekerjaan kok selebgram itu nggak ada. Konten kreator, pekerjaan titik 2 konten kreator kan tidak ada. Padahal itu nyata-nyata ada dan dari sisi penghasilan adalah menjanjikan dibanding jenis pekerjaan yang sekarang sudah eksis dalam format KTP itu. Artinya apa? Ke depan itu memang unpredictable. Dari kata Fouquet itu kan unpredictable. Sehingga kita ini berada pada era yang dimana segala satu itu menjadi tidak jelas. Nah, mengapa saya tertarik dengan tema itu? Sesungguhnya saya ingin membandingkan dan ingin mengatakan begini. Kalau mau ingin baik dan merespon ke depan menjadi lebih baik, belajar aja di madrasah. Saya ingin mengatakan itu dari hasil penelitian saya nanti. Cuma saya kan harus bukti data. Nah, yang saya dengarkan tadi penjelasan dulu di MAN 2 sudah kita mengadakan FGD, dan di sini saya ingin mengatakan itu sebenarnya bahwa saya kira kita semua sudah tahu pemberitaan sudah sangat masif, tidak bisa ditutup-tutupi. Berita tentang tahun ajaran baru 2024 ini SD negeri titik-titik hanya mendapatkan siswa 6. Ada yang hanya mendapatkan siswa 1. Artinya apa? Dia tidak dipilih gitu loh. Padahal dia menggunakan bahasa gratis. Justru yang bayar mahal itu yang laku gitu loh. Dulu di pada saat era tertentu dulu itu sekolah di negeri itu menjadi idaman. Pokoknya kalau nggak negeri, tentu orang berjuang untuk ke negeri. Era seiring dengan perkembangan zaman ini, maka kata N negeri itu bukan jaminan untuk mutu. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu guru, memang tugasnya berat untuk membuat agar proses dan produk yang ada itu masih tetap diminati oleh konsumen. Ini tantangan berat. Ya, kalau saya sebut beberapa contoh di Semarang itu ada perguruan tinggi yang pada masanya dulu itu sangat elitis dan kebanggaan. Berita terakhir, gedung kampusnya mau dijual. Ada itu, nggak usah saya sebutkan, nanti budak sampean cari nanti ya. Ada itu, ya, ada. Itu pada masanya dulu itu elitis hebat, bahkan semua orang itu anak-anak SMA gini hampir cita-citanya itu sekolah di situ. Karena apa? Ya, di situ menjadi tidak ada sesuatu yang dia cari. Nah, jadi kata kuncinya lembaga pendidikan harus providing sesuatu yang memang diminati oleh peminatnya. Gitu. Artinya apa? Madrasah, saya mengatakan, saya penelitian saya doktor itu juga temanya madrasah. Informasi terakhir, peringkat kampus itu, peringkat sekolah itu, sekarang madrasah aliyah itu sudah menduduki peringkat yang itu biasanya hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah yang negeri. Sekarang madrasah aliyah sudah menduduki peringkat-peringkat tertentu. Tentang ini memang kita harus apresiasi pada Bapak Ibu guru yang di madrasah itu yang betul-betul bisa memberikan pelayanan produk proses pendidikan yang bagus sehingga diminati. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau saya bertanya kepada Anda semuanya, mungkin jawabannya mungkin berbeda ya. Indonesia saat ini sebenarnya sudah maju apa belum sih?
apa masih tak gentar ya. Supaya objektif, saya carikan jawaban, ya. Supaya objektif, saya carikan jawaban, ya. Kalau yang mengatakan si A si B, ini bisa di googling. Hasil pendidikan itu apa sih? Hasil pendidikan itu apa? Terciptanya, lahirnya sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Artinya produk pendidikan ya SDM. Nah, kalau saya tanya bagaimana sih SDM Indonesia itu, tadi saya sampaikan kita carikan orang yang nilai yang di luar kita. Ya, UNDP itu mengeluarkan tiap tahun itu mengeluarkan yang nama Human Development Index. Nanti bisa yang bukan yang tidak tinggal di Ma'had nanti bisa googling. Human Ranking, peringkat kualitas sumber daya manusia. Silakan cari Indonesia itu di peringkat berapa. Nanti Anda akan bisa jawab, nanti akan bisa berkaca, oh saya posisinya di gitu loh. Maka nanti setelah mendengar itu Anda mestinya harus tergugah. Indonesia itu peringkatnya ya 114, 115, 116 ya, dari jumlah negara sekitar 130 berapa itu. Ya? Pak, bagaimana dengan Thailand, dengan Filipina, kita bandingkan yang dikatakan saja yang memiliki kemiripan dengan Malaysia. Negara-negara tetangga kita itu peringkatnya sudah di bawah angka 100. Jangan bandingkan dengan Singapura. Singapura itu nggak bisa dibandingkan karena dia negara kota, nggak bisa dibandingkan. Yang bisa kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu kalau nggak salah di sekitar peringkat 70 kalau nggak salah. Di angka itulah, saya fitnya nggak tahu tapi di bawah itu, di angka di bawah 100. Kita di angka 100. Kalau itu jumlah barang banyak bagus ya. Kalau peringkat banyak itu kan jadi bagus. Ya, dapat berapa 117, kamu dapat berapa, saya dapat 100, dapat 80. Itu kalau dunduman barang gitu ya, itu kita dapat banyak bagus. Tapi kalau peringkat semakin sedikit kan semakin bagus. Artinya apa? Kita bisa membuat argumentasi excuse, bisa berargumen yang seolah-olah bela diri, bisa memang. Tapi kalau itu yang kita jadikan terus, maka kita juga tidak pernah tertantang untuk menjadi lebih bagus. Kita memang berbeda dengan Malaysia. Malaysia itu tidak pernah menghadapi perang, ya. Dia tidak pernah menghadapi konflik yang membutuhkan biaya, tenaga dan nyawa yang banyak. Nggak pernah Malaysia itu. Itu kalau kita mau berargumentasi. Sehingga orang Indonesia itu kan betul-betul kalau 17 Agustus itu kan betul-betul luar biasa. Malaysia itu nggak ada orang memperingati kemerdekaan, nggak ada itu hanya upacara kenegaraan biasa. Orang Indonesia kan di tempat saya itu tidak hanya tiap gang ada, gang 1, gang 10 itu ada itu malam yang namanya malam tirakatan. Malam tirakatan mangan-mangan gitu ya. Iya, mestinya ganti tasakuran gitu. Saya usul tasakuran juga nggak mau dia. Tirakatan Pak Wong itu nama sudah terlanjur populer. Ya sampai tirakatan kok mangan-mangan enaknya kayak gini tasakuran. Artinya di negara lain itu tidak ada. Kalau boleh silakan ke Malaysia tanya. Nggak ada orang memperingati hari kemerdekaan itu. Ya, mereka bisa maju sekarang. Salah satu poin lompatan yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia itu adik-adik ini mungkin kurang mendengar ya. Ketika pemerintahan Malaysia itu dipimpin Perdana Menteri yang namanya Mahathir Mohamad pada tahun 90-an ya, pada era Pak Harto itu ya. Itu Mahathir Mohamad itu pernah membuat kebijakan anak-anak SMP itu diberi gratis, satu orang diberi laptop.
tahun 90-an Indonesia lagi ngapain? Nggak ada apa-apa itu. Laptop tuh yang jualan masih di Semarang, Kudus nggak ada. Nah itu pun sangat terbatas. Itu di Malaysia, anak SMP itu sudah diberi gratis laptop. Tujuannya agar apa? Percepatan. Karena beliau sadar Mahathir Mohamad itu kan sembunyinya kan melampaui Jepang. Sembunyinya gitu. Dia nggak mau kemana. Pokoknya kita harus mengalahkan Jepang, orientasi ke sana. Kata kuncinya adalah teknologi. Kata kuncinya. Dan sekarang Malaysia itu, ya saya berkunjung beberapa kali ke sana itu, rasanya itu ya memang beda. Hawanya itu beda. Begitu turun dari pesawat dari Indonesia, langsung mendarat di Kuala Lumpur itu, ketika di jalan-jalan kemarin itu rasanya beda gitu loh. Kayak ke alam lain gitu. Kayak alam lain gitu loh. Tapi begitu dari Malaysia kembali ke Indonesia, serasa memasuki alam yang sesungguhnya gitu. Dari sisi peradaban memang kemajuan kita kalah. Cerita Mahathir Mohamad itu poinnya adalah memang penguasaan IT. Nah sekarang ini kita dihadapkan pada tantangan itu, kebutuhan. Cuma problemnya itu kita itu terlalu bebas dalam penggunaan pemanfaatan teknologi IT. Di China itu dia pabrik HP kan, nggak ada tuh TikTok karena nggak produktif. Lah apa yang dia buat media sosial, buat sendiri versi Cina, sehingga orang itu betul-betul tidak berpikir lain kecuali di kultur Cina. Indonesia kan bebas, aplikasi apapun kan bebas. Sementara penggunanya adalah, ini bahasa media sosialnya, intellectual capacity atau IQ-nya itu memang nggak nyandak untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian canggih itu. Ini pengalaman saya kalau kuliah itu ya, kalau tadi Bu Edi cerita anak mahar atau murid kalau sekolah itu kalau di ruang kelas itu tidak boleh bawa HP. Sama saya di kampus, begitu saya masuk di kelas, assalamualaikum, nggak boleh ada yang pegang HP ya. Saya periksa satu persatu. Siapa yang tidak membawa alat tulis? Saya periksa, walaupun masih saya gitu kan. Kamu nggak bawa alat tulis apa? Emangnya mau nonton bola? Ya begitu. Emang mau nonton bola? Ya. Kultur-kultur seperti ini di kita itu literasi itu rendah. Yang disebut dengan literasi fungsional orang Indonesia itu rendah. Ya baca tapi yang dibaca apa? Ya baca tapi yang nggak paham apa yang dia baca. Ini problem kita. Sehingga dari sisi kualitas sumber daya manusia itu kita memang menghadapi tantangan berat. Saya mengapresiasi Bapak Ibu guru harus kerja keras untuk itu. Kalau saya menurut madhab saya, ya, anak belajar itu harus dipaksa. Karena dia belum tahu mana yang baik dan yang buruk. Saya diceritani dosen saya, beliau kuliah di Amerika. Jadi program doktor di Amerika itu, mahasiswa program doktor itu yang tidak mengerjakan tugas sesuai perintah dosen, ya disuruh berdiri sampai mata kuliah selesai. Coba kalau di Indonesia kan apa kata orang Indonesia? Ya itu pelanggaran hamburger kan? Kan pelanggaran HAM katanya. Tapi memang suatu proses itu memang harus dipaksa. Nah, liberalisasi yang kita anut itu kadang-kadang kebablasan atau salah arah gitu. Oleh karena itu, saya mohon dan berharap pada akhirnya semuanya ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, betul itu. Kompetensi kita itu bukan untuk komparasi lokal.
kompetensi kita itu adalah untuk kompetisi di tingkat global. Maka alat yang dibutuhkan untuk itu di samping IT adalah penguasaan bahasa. Tenaga kerja kita yang daftar bekerja di Malaysia itu untuk sektor yang sedikit lebih formal itu banyak yang tidak lolos. Contoh, untuk bekerja di swalayan internasional banyak. Orang Malaysia itu kan kalau yang perlente itu kan mesti ngomongnya bahasa Inggris. Orang Malaysia itu. Nah, kita kan nasionalisme tinggi ya. Kita mau bahasa Indonesia terus ya. Untuk menjadi alasan karena kita tidak bisa bahasa Inggris kan begitu. Ketika seleksi untuk sektor itu, orang Indonesia itu banyak yang tidak lolos. Karena apa? Tes bahasa Inggrisnya untuk bekerja di sektor yang itu harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kita nggak lolos. Karena apa? Kemampuan bahasa asing anak-anak kita itu rendah. Maka adik-adik ini mumpung belum terlambat, kuasai bahasa asing. Silahkan bahasa apa saja. Tentu yang nomor satu adalah bahasa Arab, karena itu bahasa Al-Quran ya. Kalau belajar bahasa Arab kan dapat pahala. Berarti kalau belajar bahasa Inggris nggak dapat pahala ya? Yang mohon maaf, yang PTNI wajib untuk bahasa Inggris atau Arab? Tidak boleh bahasa Indonesia. Iya. Jadi takzir nanti. Itu bagus. Dan kalau boleh saya sarankan, tambah lagi bahasa Cina dan bahasa Korea. Iya Pak, tuh. Itu Pak. Kalau bahasa Arab bagi kita kan wajib, karena bahasa Arab itu ada madhab yang mengatakan itu bagian dari agama kan begitu. Jadi belajar bahasa Arab itu dapat pahala kan begitu. Karena itu bahasa Al-Quran. Boleh ada beberapa itu nggak apa-apa lah. Bahasa Inggris itu bahasa internasional. Tambah bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina. Kalau Anda sekarang bisa bahasa Cina, luar biasa. Kalau Anda bisa bahasa Jepang, Anda memiliki peluang tinggi untuk bisa bekerja di Jepang. Jepang sekarang itu menghadapi masalah besar, nggak punya penduduk anak muda. Jepang itu, ya tahun 2003 kemarin data mengatakan ada sekian ribu rumah itu yang kosong, nggak ada yang maris diserahkan kepada negara, karena orang Jepang pada tidak mau punya anak. Jadi pabrik sekarang itu pada tutup dan sekarang terkalahkan oleh industri Cina. Cina kan banyak penduduknya. Nah, maka kalau bekerja internasional, Anda jangan pernah berpikir bekerja. Kalau orang putus aku tak kerja di Demak, Semarang, Jakarta, itu lokal. Go internasional. Gitu. Di sana kan juga bumi Tuhan. Kalau kita niati positif ya kita dakwah ke sana kan begitu ya. Seperti semangat orang-orang Arab dulu itu kan ketika ekspansi keluar, kata ekspansi itu kan istilah orang Barat kan. Tapi orang Islam, orang Arab mengatakan dakwah Islamiyah kan begitu. Ini kan tinggal sudut pandang. Ya harus menggunakan bahasa itu. Karena kalau tidak, yang disampaikan Pak Taufik tadi, Anda punya kompetensi, tapi Anda tidak punya bahasa komunikasinya, yang nggak pakai itu, ya, maka itu. Saya kemarin ada kegiatan di Hotel Setos Semarang, itu anak-anak lulusan SLTA itu, ramai sekali hotel itu, ratusan mungkin ribuan orang itu. Saya tanya, ini ada apa Pak? Seleksi untuk bekerja di Korea. Ternyata itu orang dari Ponorogo juga sana. Seleksinya di Semarang itu. Bukan mau kerja di Semarang, mau kerja di Korea. Lah Anda kalau di Korea atau di mana memiliki kemampuan bahasa lokal di situ, wah itu luar biasa. Anda bisa fleksibel untuk bekerja di sektor lain. Jadi itu. Sekarang saya mau masuk di tema saya. Ini kalau dari data dari Pak Guru, Bu Guru tadi kan udah clear. Ini saya mau masuk dari siswa. Nanti saya minta ada yang speak up, ada yang bicara ya. Ada yang langsung ngomong. Perwakilan nanti 22 atau 33 nanti
Mumpung ada Bu Eti nanti kan dapatkan poinnya. Saya tadi kan menyampaikan, Anda belajar di MAN atau di madrasah itu, saya pastikan itu bukan pilihan salah, itu adalah pilihan benar. Ya, dalam konteks yang saya ceritakan tadi. Tadi kan ada Anda mulai dikenalkan riset tahfidz, ayat kauniyah, ayat kauniyah, itu kan luar biasa. Artinya ada di sini itu adalah Anda pilihan tepat. Sehingga pertanyaannya, apa yang ingin Anda harapkan dari Anda belajar di sini? Silakan bicara. Ini Bu Eti biar dengar. Nah, nanti itu akan ditindaklanjuti, kan begitu. Nah, mengapa? Yang pertama, mengapa Anda milih di MAN sini? Dan yang kedua, apa yang Anda harapkan Anda belajar di sini? 2 pertanyaan aja. Itu data penting bagi saya. Ya. Sampaikan aja enggak apa-apa. Ayo silakan. Target juga dan dari saya juga boleh. Jadi sudah terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gede Rizky dari kelas 11 MIPA 7. Harapan saya sekolah di sini. Mengapa Anda pilih MAN? Pertama karena saya ingin mendalami ilmu agama. Yang kedua, dulu pernah ingin pondok tapi belum bisa karena ibu bapak takut kalau kepontal. Ya. Nggak terkejar gitu. Ya. Tapi pas daftar di sini alhamdulillah diterima di riset boardingnya yang sekarang menjadi PRNI atau Pondok Riset Nurul Ilmi. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu buahnya, tentunya di kitabnya mengenai fikih-fikih. Saya belajar fikih dan menambah wawasan, dan di risetnya juga alhamdulillah bisa mengikuti lomba-lomba walaupun belum mendapatkan juara. Tetapi dari itu semua alhamdulillahnya tetap mendapatkan ilmu yang sangat berharga bagi saya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Harapannya terhadap madrasah, Mas. Harapannya Apa yang ingin disampaikan untuk madrasah? Ya, itu maksudnya. Yang ingin disampaikan apa? Yang nanti membuat madrasah kita lebih baik. semoga program-program yang sudah ada di MAN 1 ini tambah berkembang, dan pada program risetnya seperti alat-alat uji cobanya buat para peneliti-peneliti muda di sini, semoga bisa meneliti yang bermanfaat bagi masyarakat, tentunya negara, dan kalau bisa tadi global, sampai masuk global kalau bisa. Amin. Bismillah. Dan semoga di PTND-nya Pondok Tahfidz Nurul Quran bisa juga efisien dan mendapatkan para hafidz Quran hafal 30 juz semuanya. Alhamdulillah. Bismillah. Nanti ada yang lolos lagi di kedokteran ya. Amin insyaallah. 30 juz di kedokteran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ini luar biasa, anak soleh ini Bapak ya. Tetap tekuni yang ada saat ini. Yang penting jangan salah bergaul itu aja. Itu penting itu ya. Anda di titik puncaknya, tapi kalau Anda ada tikungan Anda ikut salah bergaul itu sia-sia nanti. Gaulah yang lurus. Wong kan soleh kumpul ono gitu aja ya. Aja kumpul Mahmud, aja wong soleh mas sedikit soleh. Enggak serius. Yang penting jangan sampai salah bergaul. Next. Saya yakin Bapak Ibumu bangga dengan Anda sekarang ya. Ayo yang putri. Putri. Nanti putri 2, putra 2. Biar nggak lama ya. Sampaikan aja nggak apa-apa. Apa ditunjuk Bu Eti? Syebal Yuni. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mengapa saya memilih untuk masuk di madrasah ini? Karena saya di sini dimasuk di riset ya. Itu pertama karena bisa mencakup ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Jadi dapat semuanya. Kedua, saya di boarding di riset, saya mengambil tahfidz. Jadinya insya Allah nanti anak riset juga bisa menghafalkan Al-Quran, bukan hanya penelitian saja. Harapan saya untuk Madrasatul Qudus ke depannya, semoga bisa lebih memfasilitasi anak-anaknya ke depan untuk melakukan penelitian, untuk memajukan madrasah ini. Dan semoga organisasi-organisasi internalnya juga semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan fasilitasnya kan untuk riset kan Nama kelas. Ya nama. Supaya dilengkapi. Ya. Nanti saya kan madrasah nanti akan mengusulkan namanya siapa? Alifia Trista Rosyada. Kelas 9. Kelas 11. Hai Usti. Perkenalkan dulu ya, nama. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sania Tamus. Saya dari kelas 12 MIPA 6, kelas 3. Pertanyaan mengapa milih MAN? Sebelum saya ke pertanyaannya, saya mau cerita latar belakang saya. Boleh. Keluarga saya kan bisa dibilang cukup agamis ya. Tapi waktu pandemi itu adalah periode pertama saya dapat berinteraksi dengan internet. Jadi gimana ya? Kurang bisa menggunakannya dengan bijak karena waktu itu masih masa pubertas awal-awal. Jadi saya tuh ada perasaan kayak ya saya tuh Islam, tapi rasanya kok apa ya, cuma praktikal gitu loh Bu. Cuma ya sholat, ya ngaji. Tapi saya gak ada perasaannya kayak wah, kayak waktu zaman sahabat Nabi gitu loh, yang rasanya Islamnya tuh kayak membere, penuh kayak gitu. Karena saya merasa skeptis saya punya perasaan skeptis seperti itu. Tapi bukan berarti kan kita harus langsung kayak menjauhi kan. Saya berpikir pada waktu itu karena mungkin saya punya perasaan skeptis ini karena saya tuh kurang tahu. Jadi alasan saya milih ke madrasah itu karena saya tidak tahu itu, saya harus mencari tahu. Dan saya merasa madrasah itu adalah suatu tempat yang dimana saya bisa mencari jawaban-jawaban itu.
Dan yang saya harapkan masuk ke madrasah itu adalah saya mendapatkan pertanyaan dari rasa itu apa? Pertanyaan dari semua jawaban saya. Dan setelah jawaban dari semua pertanyaan. Jawaban dari semua pertanyaan saya. Pertanyaan dari semua jawaban. Jawaban dari semua pertanyaan ini. Dan akhirnya setelah lebih dari 2 tahun dengan berbagai pengalaman yang saya jalani di sini, saya punya apa ya? Rasanya hidup saya itu sudah tahu mau kemana. Berkat dari bimbingan Bapak Ibu Guru, Ustadz dan Ustazah, saya sudah punya alasan mengapa saya harus beragama Islam, dan menjadikan Islam itu bukan hanya turunan dari ayah ibu saya, tapi adalah agama yang memang saya pilih dari hati nurani saya sendiri. Dan selanjutnya harapan untuk MAN 1, semoga bisa semakin berkembang lagi dan bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lainnya dalam menghadapi era VUCA ini. Terima kasih, hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasanya sudah seperti pertanyaan mahasiswa S3. S3. Setara dokter. Ya kan, itu kan tadi mencari jawab atas sesuatu yang dia sendiri, sehingga dia kan menolak, tapi dia ingin mencari jawab. Ya tadi bahasa saya, untung jawabannya itu dari hasil interaksi kumpul uang bener gitu. Kalau mencari jawabannya tidak dengan orang-orang bener, bisa jadi kesimpulannya tidak seperti itu. Ya gitu kan. Luar biasa ini Bu. Ini kalau diarahkan nanti bisa artikulasi verbalnya juga bagus, logikanya. Anda tadi sedang ngomong yang namanya berpikir filsafat. Namanya curiosity. Itu jadi Anda existing memang harus dipertanyakan. What itu harus selalu bertanya. Setelah what, why. Nah gitu deh. Terus lah. Jawabannya betul tadi. Anda menemukan jawabannya. Anda kan tidak puas dengan, ya bukannya tidak puas. Anda ingin mencari jawab. Semua semua yang ada di ruangan ini menurut saya ya, tapi itu tetap kita apresiasi, termasuk saya kan. Kita menjadi Islam itu karena diwariskan kan. Ya? Saya juga tidak yakin kalau Anda di Korea Utara bisa menjadi Islam. Ya kan? Maka itu tidak salah. Maka di IAIN itu kan ada berkembang istilah, ya beragama itu hanya doktrin, tidak hanya doktriner, tapi harus dilengkapi dengan scientificum doctrina. Yang doktrin itu harus dicarikan logikanya, sehingga dengan logika itu menjadi memantapkan apa yang sudah diyakini. Karena beragama itu kita seperti tadi kan, fokusnya pertama adalah harus iman dulu masalahnya kan. Beda dengan sains. Sains itu kan diteliti dulu baru yakin. Kalau beragama itu kan harus yakin dulu baru dikuatkan melalui hasil. Sehingga kebenarannya disebut dengan untestable truths, ya, kebenaran yang tidak perlu diuji. Saya terdorong karena ngomongnya filsafat tadi. Saya kebetulan semester ini di S3 saya mengajar filsafat Islam. Terima kasih itu informasinya. Terus ya, bergaullah dengan teman-teman yang benar, seperti pesan saya ya. Jangan sampai teman yang salah. Kalau orang bujui ngejar nikah, jangan dulu ya. Nanti berhenti sampean, nanti harus kejar dulu sampai pada titik Anda nanti bisa gitu. Oke, tambah 1 cowok, harus lebih dari ini dong. Ini ada yang KSM loh Bro. Oh iya. KSM berarti kan?
Ayo silakan. Sahabat Tafid wakili salah satu Tafid. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anja Surya Alamsyah dari 1255 Tafid. Jadi pertama, alasan kenapa saya memilih madrasah aliyah negeri, karena dari saya SMP itu saya basicnya adalah pondok pesantren salaf. Nah, ketika di pondok pesantren, saya berpikir kok kayaknya kurang banget ya orang-orang Islam ini cuma gini-gini doang, gak ada perkembangannya. Padahal dulu pada awal-awalnya kita itu termasuk yang memimpin peradaban dunia ini, dan sekarang kita tenggelam, kita kembali tertidur di saat mereka yang sebelumnya tertidur terbangun. Nah, di situ saya berpikir, nanti kalau misalnya emang Islam ini akan kembali jaya, posisi saya akan di mana? Di manakah saya nanti kalau misalnya cara saya berpikir masih kuno-kuno kayak ya tulen banget. Nah, di situ saya mencari bagaimana caranya Islam saya masih Islam tapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Ibu saya mencari sekolah dan ketemu madrasah aliyah negeri 1 Kudus. Dari basic saya yang ilmu nahwu ya, karena saya dari Amsilati Bansri. Nah, saya masuk ke program Tafid Man 1 Kudus. Seleksi, alhamdulillahnya diterima, dan nggak tahunya ternyata di PTN itu ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, dimana bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari ilmu nahwu di PTN tersebut, sehingga saya mendapatkan arti bahwa memang benar Khairun Nas itu al-fa'ulun nas. Saya bisa bermanfaat, itu rasanya bisa bangga banget. Ternyata bisa bermanfaat ilmu saya, dan puncak dari ilmu itu adalah ketika ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Harapannya semoga Man 1 Kudus ini masih bisa mengikuti perkembangan, karena bagaimanapun Islam harus kembali jaya pada suatu hari nanti, dan agent of change-nya itu kita sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya kira dari apa yang disampaikan Adit tadi, saya melihat ada semangat. Saya yakin ke depan tuh Indonesia maju lah. Amin. Hampir sing diomongke aja dosa, ganjaran dosa. Jangan ngomong itu doang lah ya. Baru terus ngomongin bid'ah, jangan. Kafir, takbir gitu ya. Jangan itu. Sudah. Jadi salah satu kelemahan kita itu memang di kita itu memang bahasa ini bahasa kampus ya. Ada keberagaman yang salah di masyarakat itu. Bukan agamanya yang salah, cara beragamanya itu yang salah, sehingga sedikit-sedikit apa bid'ah. Lah Quran yang Anda baca, yang Anda hadapi saat ini, tagnya itu kayak bid'ah. Emang dulu ada titik koma? Nggak ada. Emang dulu ada harokat? Kan nggak ada. Nggak ada itu. Jadi tahun 90, tahun ke-90 Hijrah itu baru ditemukan titik harokat itu. Ya. Tahun 1700 atau 400 Hijrah itu baru ditemukan ilmu tajwid. Itu kan produk bid'ah semua. Kalau orang menerjemahkannya, bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Nah ini dipublis sekarang itu kan bid'ah. Enggak lah, agama itu bukan soal itu. Agama itu seperti tadi, bagaimana Islam itu menjadi jaya. Karena betul, Islam itu memang berhasil ya, mentransfer ya, filsafat Yunani ke Islam, baru ke Barat. Jadi Barat itu adalah produk berpikir orang-orang Islam.
Cuma orang-orang Islam memang ya kelemahannya satu, ketika di titik politik itu konflik never ending. Itu politik di Islam itu memang bagaimana mekanisme berpolitik dalam Islam itu memang sehingga negara-negara yang Islam atau mayoritas beragama Islam itu memang konflik politik itu memang menghabiskan energi yang luar biasa. Sehingga teknologi terlupakan untuk dikejar. Padahal saat ini kalau mau menang satu syaratnya kuasai teknologi. Ya, maka sekarang hati-hati. Pemenangnya nanti Cina. Cina itu buat apa aja bisa. Buat apa aja bisa. Dan produk-produk yang ada di dunia saat ini punya Cina. Kita kan tidak boleh hanya demo anti Cina, gimana demo anti Cina? Orang Cina ya di sebelah kita rumahnya. Gimana itu? Itu kadang-kadang saya itu kan orang-orang itu IQ-nya kalau diukur berapa ya? Orang kepikirnya seperti itu gitu ya. Kok nggak jelas tuh, ngomongnya nggak logis loh. Tapi saya melihat tadi anak-anak yang itu saya bangga, saya apresiasi, terus belajar. Dan ini penting memberi semangat pada adik-adik. Negara saat ini memberi fasilitas kepada orang dengan kelas status ekonomi apapun untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Itu ada harus. Zaman saya nggak ada. Zaman saya itu sekolah dulu, kuliah dulu, kemudian bijinya apa, daftar beasiswa super smart. Itu udah smart sak kampus. Sing untuk uang 100, sing daftar uang 2.000. Jadi peluangnya itu kecil sekali, sehingga para penerima beasiswa super smart itu menjadi disebut sebagai orang-orang hebat. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mendapat itu. Jadi yang sekarang di Kudus itu sekarang daftar untuk gratis itu ya, itu tahun kalau nggak salah tahun kemarin tuh kalau nggak 300-400 orang. Alhamdulillah dari anak-anak 30 juz banyak yang diterima. Nah itu artinya wah untuk kuliah biar gratis. Sebenarnya syaratnya bisa selesai di semester 4. Khusus yang putih tidak boleh menikah. Dan syaratnya kan memang orang tidak mampu. Kalau orang sudah dinikahi orang kan mampu jadi nikah. Karena ada yang nganggur kan. Ya itu betul. Dan yang kedua, ada kuliah, ada UKT yang memang itu 5%. Kalau mau diayat, ada jatah UKT 5% itu hanya berapa? Hanya 400.000. UKT rendah. Jatahnya 5% dari semua mahasiswa yang diterima. Itu banyak. Kalau yang diterima 3.000 bisa ada itu 5%. Artinya apa? Apapun keadaan Anda sekarang saat ini, jangan berkecil hati, raihlah kesempatan ini, tantangan ini. Yang penting satu syaratnya Anda berprestasi itu aja. Kalau Anda tidak berprestasi, senengannya kalau nabungi kerjaan dolan-dolan sambil menulis status, semua akan indah pada saatnya. Tapi iya, ya itu nggak boleh itu ya. Semangat ya Dede ya. Saya kira itu poin saya sebagai peneliti ya, sudah beberapa poin yang saya tahu dari siswa dan dari guru dari Pola Madrasah. Intinya memang tantangan ke depan itu berat. Alhamdulillah saya sudah melewati. Bahasa yang saya pakai di kampus itu, saya sudah tidak memiliki masa depan lagi. Punya saya hanya masa lalu. Karena saya masih tinggal 7 tahun untuk menjadi dosen, sudah cukup. Sehingga pesan saya pada generasi muda itu memang luar biasa. Harus berani tidak hanya menang, tapi merebut. Nah, Anda menunggu diberi. Yang sebelah itu orang gigih merebut kok. Anda kok nunggu diberinya nggak bisa. Nah, satu poin adalah madrasah aliyah itu negeri atau swasta itu adalah prototipe lembaga pendidikan yang memang ideal untuk kita. Secara kultural kita itu adalah orang yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kan? Dan secara kultural sistem pendidikan kita itu adalah sesuai dengan karakter apa yang dikembangkan oleh, yang disuka oleh masyarakat kita.
Pesan saya, bergaullah dengan orang yang baik. Kalau Anda kok punya teman baru kok sedikit-sedikit ngomong bid'ah, sedikit selalu narasinya jelek-jelek terus, pergilah dari temanmu itu, cari teman yang lain. Ya, kalau dua konco kok anaknya kok negatif, ngeleng-ngeleng terus itu, cari yang lain, banyak masih, ya, yang saling menguatkan, positif gitu loh. Yang diomongkan adalah masa depan, bagaimana gitu loh. Kalau sudah terjebak itu, wah bahaya itu. Satu langkah lagi Anda akan menuju jalan yang salah, ya, dan itu bahaya. Saya kira itu sekali lagi secara atas nama tim peneliti mengucapkan terima kasih pada pihak madrasah, para guru, pengelola dan adik semuanya. Mohon maaf kalau ada tutur kata dan action kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas. Terima kasih untuk beberapa adik-adik dari MAN 1 Kudus. Ya, Indonesia juga butuh penerus yang inovatif, kritis dan kreatif seperti peserta didik yang ada di MAN 1 Kudus. Nah, salah satu jalannya kalian bisa masuk di IAIN Kudus, promosi Pak. Iya, gitu ya. Nanti kita tunggu gabungnya adik-adik UIN. Oh iya, besok sudah menjadi UIN Sunan Kudus. Tepuk tangan dulu. Pada saat nanti jenengan semua masuk sudah menjadi UIN. Untuk ijazah saya boleh ditukar enggak? Biar jadi UIN gitu. Oh gitu, gratis gak bro? Ya, terima kasih. Mungkin itu dari kami. Untuk selanjutnya yakni penutup, mungkin bisa dipimpin oleh beliau Gus Sidki. Untuk doanya kepadanya dipersilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ilmi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal tuklan. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم توبا لك يا ربنا وأقبل لا يغدي حوبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا يا الله بسر الفاتحة. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama. Subhanallahirabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan salah tingkah di pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk CV bisa dikumpulkan, nggih?